Mengaji bersama menebar kebaikan. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum, lurus rapat tegakkan saf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salah. Lurusnya saf merupakan kesempurnaan salat. Sawu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati Anda semuanya. Kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan usia, umur, waktu kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita di hari-hari yang mulia ini, di 10 hari di bulan Dzulhijjah, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, "Walal jihad ya Rasulullah." Tidak juga jihad wahai Rasulullah. Na'am walal jihad. Tidak juga jihad. Bahkan pahala jihad tidak bisa menandingi, menyamai pahala amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan di hari-hari yang mulia ini.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kehidupan ukhrawi, menuju kehidupan akhirat, menuju perjalanan yang sangat panjang, hari-hari yang sangat berat, hisab yang sangat panjang. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah ini, di atas cahaya Islam, dibalut dengan keimanan, mampu melaksanakan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Sejatinya kita hari ini sedang berjalan kepada gerbang yang dinamakan dengan gerbang kematian. Yang terpenting bukanlah kita di mana mati, kapan kita mati, karena mati merupakan keniscayaan. Mati merupakan suatu keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Di mana saja kalian berada, pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang hamba tidak tahu, seorang jiwa tidak tahu akan di mana dia mati. Yang terpenting bagi kita adalah kita menyiapkan bekal setelah kematian. Karena kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, zaman akan berganti. Begitu juga orang-orang yang berada di sana. Kita semuanya kelak akan tiada, digantikan oleh orang-orang yang baru. Mereka tidak akan pernah mengenal siapa kita, mengenal nama kita, kecuali seseorang yang meninggalkan asar, bekas kebaikan yang bisa dicontoh oleh mereka, yang bisa dikenang oleh mereka. Maka berjuanglah hari ini, berjuanglah hari ini, berkorbanlah hari ini untuk kita bisa diteruskan kebaikan-kebaikan kita oleh orang-orang yang akan datang kemudian hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat perjalanan para nabi, Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pengorbanan beliau. Beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun dengan menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Beliau dituduh sesat oleh kaumnya. Wa qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkata orang-orang, ini mereka yang menjadi kaumnya Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguhnya kami melihatmu wahai Nuh merupakan orang yang sesat. Allah juga berfirman tentang beliau, kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wasdujir. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh adalah orang gila. Bahkan Nabi Nuh diancam akan dirajam, akan disiksa. Nabi Nuh dituduh sebagai orang yang ingin mencari popularitas, mencari ketenaran. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh tentang Nabi Nuh, "Ma hadza illa basharun mithlukum." Orang ini adalah sama seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ingin menjadi orang yang lebih kaya, yang lebih terpandang di antara kalian. Pengorbanan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sekian tahun lamanya, 950 tahun, tidak pernah berhenti di dalam berdakwah. Bahkan semua cobaan yang beliau dapatkan mengantarkan beliau menjadi seseorang yang diabadikan dalam Al-Quran, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh merupakan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana 'abdan syakura. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala cobaan yang beliau dapatkan. Demikian juga Nabiullah Ibrahim
Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara golongan Nabi Nuh adalah Ibrahim. Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Tatkala Nabi Ibrahim datang menemui Rabbnya dengan membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim la'awwahum munib, adalah orang yang santun, adalah orang yang lembut, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah, sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah suri tauladan, contoh, qanitan lillah, selalu menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, bersih, tidak pernah melakukan kesyirikan, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau juga bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beliau, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, telah ada bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim. Allah sebutkan tentang beliau, walaqad istafainahu fid dunya, kami telah pilih ia Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim juga adalah orang yang saleh kelak di akhirat, termasuk orang-orang yang saleh di akhirat. Idz qala lahu rabbuhu aslim, tatkala Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau wahai Ibrahim, maka Ibrahim langsung mengatakan, qala aslamtu li rabbil alamin, aku pasrahkan diriku lillahi rabbil alamin, kepada Allah sang pemilik semesta alam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdakwah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dilahirkan di kota Irak, di Babil. Beliau berdakwah di sana, mendapatkan ayahnya yang beliau cintai menyembah patung-patung, berhala-berhala. Beliau berdakwah kepadanya, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitab Ibrahim, ingatlah olehmu Muhammad, yakni Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Ibrahim merupakan seorang yang membenarkan, sangat membenarkan, lagi dia seorang nabi. Idz qala li abi, tatkala dia berkata kepada bapaknya, ya abat, duhai bapakku, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Duhai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak pernah mendengarmu, tidak pernah melihatmu, dan tidak pernah pula memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Ya abad, duhai bapakku, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku, maka niscaya aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, duhai bapakku, jangan engkau sekali-kali sembah syaitan. Innahu kana lirrahmani asiya, sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih. Ya abad, duhai bapakku, kata Nabi Ibrahim, inni akhafu an yamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, aku takut murka Allah menimpamu, maka engkau kelak akan menjadi teman bagi syaitan. Namun apa jawaban dari bapaknya yang begitu beliau cintai, yang begitu Nabi Ibrahim cintai, hingga beliau memanggilnya dengan panggilan yang sangat lembut, yang sangat santun. Namun apa yang dikatakan oleh bapaknya Azar, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, jika engkau tidak mau berhenti, pasti aku akan merajam kamu. Wahjurni maliya, pergi, tinggalkan saja aku jauh-jauh dengan waktu yang sangat lama. Demikian Nabi Ibrahim berdakwah di tengah-tengah kaumnya, berdakwah kepada ayahnya, bahkan harus sampai diusir oleh ayahnya sendiri yang beliau cintai. Pergi ke negeri Haran yang jaraknya sangat jauh, 1000 kilometer dari negeri Irak ke negeri Haran.
antara Turki dan antara Syam. Beliau berdakwah di sana, menemukan kembali kaum yang menyembah bintang-bintang. Beliau juga pada saat itu pergi ke Mesir, bahkan sempat ke Makkah mengantarkan Ismail. Semua itu adalah pengorbanan yang beliau lakukan dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, beliau adalah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Nabi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasihnya, Nabi kita juga sama berjuang. Tatkala di awal-awal dakwah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk pergi ke negeri Taif, ke daerah Taif. Namun di sana beliau tidak mendapatkan seseorang pun yang menjawab seruan beliau. Bahkan beliau harus terusir, dipukul, dilempar oleh orang gila dan anak-anak, sampai beliau harus kabur, harus lari, bersembunyi di kebun. Bahkan beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan kerdilnya aku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara Maha Pengasih. Rabbal Mustad'afin, wahai Rabb yang Maha, wahai Rabbnya, Tuhannya orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan serahkan urusanku. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh yang mereka bermuka masam kepadaku. Am ila aduwin mallaktahu amri, ataukah kepada musuhku engkau serahkan urusanku. Namun apa yang beliau katakan di akhirnya, beliau katakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, andai semua itu yang engkau berikan kepadaku tidak membuat engkau marah kepadaku, aku tidak peduli sama sekali. Yang penting beliau berdakwah, yang penting beliau menjalankan semua perintah Allah, meskipun semua yang beliau dapatkan daripada rintangan, daripada ujian, beliau rasakan semuanya. Itulah arti perjuangan. Para nabi, para rasul, mereka berjuang semuanya dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah makhluk yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Mereka adalah makhluk yang paling saleh. Mereka makhluk yang paling baik di muka bumi ini. Namun mereka berjuang, mereka bersabar di atas ketaatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah engkau Muhammad bersama mereka yang menyeru Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, di pagi dan di petang hari. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena engkau menginginkan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita sejatinya adalah tatkala kita mampu berkorban dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan dari para nabi dan para rasul, daripada orang-orang saleh, daripada syuhada, mereka mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, semuanya karena mereka menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalaulah tidak ada surga, mereka tidak akan berjuang. Andaikan tidak ada harapan, mereka tidak memiliki harapan yang besar di sisi Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berjuang. Namun mereka berjuang, mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu hal, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin juga surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan senantiasa hidup di muka bumi ini? Apakah kita akan senantiasa kekal di muka bumi ini? Tidak. Tidak mungkin kita kekal di muka bumi ini. Ada saatnya kita akan mati. Dan setelah kematian itu adalah kehidupan yang sangat panjang. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Cepat lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membawa bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan setelah itu, apakah kita akan ke surga ataukah kita termasuk orang-orang yang celaka di neraka? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah sejauh mana pengorbanan kita hari ini. Sejauh mana, sudah sampai mana pengorbanan kita hari ini? Sudahkah kita bersabar bersama orang-orang yang menegakkan salat di masjid-masjid? Sudahkah kita sabar senantiasa salat bersama mereka di masjid-masjid, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Pahitnya ketaatan, beratnya ketaatan. Memang ketaatan itu berat, namun kita harus bersabar demi mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan momen yang mulia ini saya menasihati diri saya pribadi dan juga kaum muslimin semuanya agar kita bersabar di atas ketaatan. Agar kita bersabar di atas ketaatan, karena itu adalah sebaik-baik pengorbanan kita. Bersabar di atas ketaatan, berkorban di dalam agama ini, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh kita, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya wasiatkan kepada para ummahat, para wanita, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berkorban, berjuang menunaikan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, ketaatan kepada sosok yang menjadi surga dan neraka para ummahat sekalian, yaitu suami para ummahat sekalian. Mereka adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surga atau neraka. Kita semuanya berjuang. Kita semuanya berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah yang perjuangannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak kaum muslimin, ikhwan dan akhwatnya, para santri dan santriwatinya berjuang dalam agama ini. Apa yang bisa kita berikan untuk agama, maka kita berikan. Para santri sekalian, ketika menjadi santri, perjuangan yang paling berat adalah bagaimana bisa belajar, menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita di dunia dan juga di akhirat. Para penghafal Quran, semangatlah menghafal Al-Quran, terus berjuang sampai mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang tuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, siapapun orang tua yang mampu menjadikan anaknya sebagai ahlul Quran, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan memanggilnya dan akan diberikan kepada dia tajun, mahkota yang sangat bercahaya, bahkan cahayanya lebih besar, lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hari ini kita, sebagian kita pun juga berjuang, berkorban dengan ketaatannya, dengan hartanya, mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena beliau merupakan sang suri tauladan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya tatkala beliau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau tunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, namun tatkala anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai dewasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika Ismail sudah mulai dewasa, maka Ibrahim memanggilnya, ya bunai inni ara fil manami anni azbahu, wahai anakku, aku melihatmu di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba pikirkan. Namun apa yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang kau diperintah dengannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat seorang ayah yang bersabar,
yang berjuang, bersungguh-sungguh menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan anak yang saleh. Allah berikan anak yang bersabar tatkala ayahnya memintanya untuk menyembelihnya, maka dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan kala keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan juga Ibrahim telah membaringkan Ismail di atas pelipisnya, siap-siap untuk menyembelihnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian terdengarlah seruan Allah Subhanahu wa taala, dan kami menyerunya, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan balas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim adalah termasuk orang-orang yang muhsin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidzibhin azim, aku tebus Ismail dengan sembelihan yang begitu mewah, begitu besar, yaitu seekor domba yang bagus, seekor domba yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, bahkan hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail senantiasa dikenang oleh orang-orang yang datang setelahnya. Innahu min ibadina al-mu'minin, kata Allah. Sungguhnya Ibrahim merupakan bagian daripada hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah sudah sejauh mana pengorbanan kita hari ini. Sampai mana pengorbanan kita hari ini? Kita seorang ayah, sampai mana pengorbanan kita hari ini? Memperjuangkan anak-anak kita, bertekad supaya kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Seorang ibu mengandung seorang anak itu lelah. Bahkan ketika mengeluarkan seorang anak, seorang ibu demi anaknya bertahan. Dia berani untuk menembusnya dengan teriakannya yang keras. Tidakkah hal itu membuat kita ingin semua pengorbanan yang kita lakukan itu supaya kita kelak bersama anak kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga seorang anak yang hari ini masih diberikan karunia, yaitu kedua orang tuanya. Tidakkah mereka, ketika kita melihat mereka, kita termotivasi ingin memberikan ketaatan yang terbaik untuk Allah, untuk Rasulnya, dengan taat kepada mereka, berbakti kepada mereka. Anak-anak santri semuanya yang dibiayai oleh orang tuanya, hendaknya kalian memiliki perasaan kasih sayang kepada orang tua kalian. Mereka telah memberikan apa yang mereka miliki untuk kalian, maka balaslah semua pengorbanan mereka dengan kalian bersungguh-sungguh mencari ilmu di pesantren ini atau di pesantren manapun, dan berikan sesuatu yang membahagiakan orang tua kalian, membahagiakan telinga mereka, bukan hal-hal yang bahkan menyakiti mereka, karena mereka telah banyak disakiti oleh kita semuanya. Bahkan tatkala kita keluar ke dunia ini, kita telah memberikan rasa sakit kepada mereka. Maka tidakkah kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka di akhir-akhir masa kehidupan mereka? Berikanlah yang terbaik, karena semua pengorbanan kita itu kelak akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang bisa disampaikan oleh saya sebagai khatib pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalut dengan kesabaran dan dibalut juga dengan rasa syukur atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arda an sahabati nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'it tabi'in wa 'anna ma'ahum ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.